Pemirsa, mungkin Anda masih ingat dengan kasus gambar-gambar porno yang menampilkan Sukma Ayu dan Bejah lewat sebuah internet. Meski sudah lama tidak terdengar, kabar yang sempat membuat heboh itu kembali muncul. Tapi kali ini hanya Bejah seorang yang terkena getahnya. Kabarnya, ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Renita. Bejah dituduh telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut nama Renita sebagai orang yang menyebarkan gambar-gambar Sukma dan Bejah. Lira Firna punya gandengan baru. Lelaki yang berhasil menaklukkan hatinya ini adalah seorang pemain sinetron pendatang baru yang bernama Erwin. Kabarnya, hubungan mereka telah berjalan selama 2 bulan. Cinta Lira Firna bertaut di lokasi syuting sinetron. Begitu kabar yang terdengar mengenai bintang sinetron muda ini. Di lokasi syuting sinetron yang mengambil tempat di luar kota Jakarta, Lira Firna yang dipasangkan dengan pendatang baru bernama Erwin, kabarnya mengalami kisah asmara dadakan yang biasa disebut sebagai cinta lokasi. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan lawan mainnya itu? Gara-gara jalinan asmaranya dengan Erwin, kabarnya sejak 2 bulan yang lalu, Lira Firna semakin bersemangat menjalankan syuting sinetron tersebut. Lira Firna yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Waduh. Enggak ya, aku kenal Erwin di sinetron ini gitu. Jadi maksudnya tadinya nggak kenal sama sekali gitu. Di sinetron ini baru pertama kali kenal dia. Kabarnya, kedekatan Lira Firna dengan Erwin yang awalnya tidak saling mengenal itu tumbuh karena kebersamaan mereka di lokasi syuting yang jauh dari pusat keramaian di Jakarta. Benar nggak nih? Syutingnya tuh di Indramayu, dan Indramayu itu kan cuma 2 jam dari Jakarta. Dan jarang sekali nginep karena memang di sana kurang nyaman untuk nginep ya, sana panas sekali dan bau, udaranya bau. Dia tuh orangnya cuek banget, aku juga orangnya cuek di lokasi gitu. Dia tuh sering ngomong sama kru, dia sebel banget sama aku, katanya aku sok banget, mentang-mentang artis apa kok dia nggak pernah ditegur. Lira Firna yang beberapa waktu lalu erat menggandeng bintang sinetron laga Erik Skada dengan mudah bisa saja membantahnya. Tapi kabarnya ia sudah beberapa kali terlihat bergandengan mesra dengan Erwin di berbagai acara. Kalau ngedate pernah jalan rame-rame bareng main biliar gitu, tapi semua gitu rame. Memang bukan cinta lokasi, tapi akhirnya kedekatan itu ia akui juga. Sejujurnya ia dan Erwin memiliki hubungan yang cukup dekat. Bahkan ketika sang kekasih tidak ada di sampingnya, Erwin lah yang dijadikannya sebagai tempat pelipur lara. Aku orangnya kan nggak senang sendiri gitu, jadi aku tuh nggak bisa jalan sendirian. Jadi kebetulan lagi main sama Erwin, kalau ada beberapa acara yang aku nggak ada temennya, Win temenin yuk gitu, biasa aja gitu. Tapi kalau kehadiran Erwin disebut-sebut sebagai sumber persoalan yang membuat hubungan asmara Lira dan Erik Skada menjadi beku, ia membantahnya. Menurutnya ada persoalan lain yang dulu sempat membuat perjalanan cintanya dengan Erik terganggu, tapi kini semua sudah bisa teratasi. Maksudnya sempat jauh, tiba-tiba karena berbulan-bulan nggak ketemu gitu, mungkin jadi miscommunication. Tiba-tiba sekarang dia nggak ada, aku kalau ada masalah ceritanya sama orang lain gitu, jadi bukan sama dia lagi. Kami bertemu dengan bintang sinetron Edis Adelia bersama seorang pria yang disebut-sebut bernama Mando. Di beberapa acara selebritis, pasangan ini kerap terlihat bergandengan mesra. Meski begitu, ia menolak kalau dirinya dan Mando disebut sebagai sepasang kekasih. Ia selalu menyebut Mando sebagai teman dekat. Desas-desus yang terdengar, Edis dan Mando sengaja menutup-nutupi hubungan asmara mereka karena kabarnya Mando masih berstatus pria beristri. Ya, saya masih yang nggak dekat sama siapa-siapa. Ya kalau ada publik mau menilai kita bagaimana, itu haknya publik, kita serahkan aja gitu. Sebagai teman, hubungan mereka bisa dibilang cukup dekat. Tidak hanya dengan Mando seorang, bahkan Edis mengaku mengenal seluruh keluarga Mando. Jadi kalau benar Mando telah beristri, tidak mungkin rasanya kalau ia tidak mengetahuinya. Iya, saya juga tahu statusnya dia, emang dia masih sendiri. Ya dia masih punya orang tua yang jelas statusnya. Pemirsa, mungkin Anda masih ingat dengan kasus gambar-gambar porno yang menampilkan Sukma Ayu dan Bejah lewat sebuah internet. Meski sudah lama tidak terdengar, kabar yang sempat membuat heboh itu kembali muncul. Tapi kali ini hanya Bejah seorang yang terkena getahnya. Kabarnya ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Renita.
Beja dituduh telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut nama Rinita sebagai orang yang menyebarkan gambar-gambar Sukma dan Beja tersebut lewat email. Siapakah Renita itu? Ia adalah pembeli handphone milik Beja yang di dalamnya terdapat gambar mesra dirinya dengan Sukma Ayu. Sayangnya Beja yang kami temui di acara malam penggalangan dana bagi Sukma Ayu itu menolak untuk memberikan komentar seputar persoalan yang tengah dialaminya itu. Di Belantika Musik, orang mungkin lebih mengenal nama Ian Antono sebagai gitaris kelompok band God Bless. Padahal sebenarnya ia bisa dibilang penggubah lagu yang cukup produktif. Banyak lagu-lagu hasil karyanya yang sangat digemari masyarakat. Tidak banyak yang tahu, sebelum menjadi musisi handal seperti sekarang ini, ia sempat mengalami patah semangat menjalani profesinya di dunia musik. Hidup susah dengan berkali-kali pindah rumah kontrakan, membuat ia sempat memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Pada saat hidup susah itulah tercipta sebuah lagu berjudul Rumah Kita yang akhirnya menjadi hits saat dibawakan oleh grup musik God Bless. Sempat saya berpikir ngapain saya itu kalau lagi diem-diem di rumah gitu. Ngapain sih saya enak waktu itu dulu di Malang. Waktu saya ikut band yang di Malang itu cukup enak. Walaupun hanya sederhana, nggak seperti sekarang itu susah. Sampai akhirnya saya pernah berpikir untuk pulang kembali ke Malang. Seperti semula gitu. Cuman saya ya boleh dibilang malu ya karena udah pamit ke keluarga, ke teman, masa pulang ya bertahan aja. Cuman itulah saya akhirnya menciptakan Rumah Kita itu. Lagu itu pula yang kemudian terpilih sebagai salah satu lagu yang masuk dalam album terbaru tribut Ian Antono. Namun tidak selamanya hidup berjalan lancar sesuai dengan harapan. Di tengah-tengah pembuatan album tersebut, Ian Antono tersandung persoalan dengan teman dekatnya. Lagu Rumah Kita ciptaannya itu diklaim oleh pengamat musik Theodore KS sebagai lagu miliknya. Memang persoalan itu tidak sampai menimbulkan perseteruan, karena ia memilih untuk menyelesaikan secara baik-baik daripada harus ribut berkepanjangan. Walaupun pernikahan Rieke Diah Pitaloka dengan kekasihnya Excel Permadi belum tahu kapan berlangsungnya, tapi pasangan ini telah membangun sebuah rumah yang kelak akan mereka tinggali. Dan hasil rancangan bangunan tersebut merupakan hasil kreasi mereka. Pemirsa, mau tahu bagaimanakah bentuk rumah itu? Berikut liputannya. Niat untuk menyatukan cinta dalam lembaga pernikahan memang belum terlaksana. Tapi bintang sinetron Rieke Diah Pitaloka dan kekasihnya, sutradara bernama Excel Permadi, telah menyiapkan sebuah rumah yang akan menjadi tempat mereka tinggal setelah resmi menjadi suami istri nanti. Sejak 7 bulan yang lalu, rumah luas di kawasan Depok, Jawa Barat ini mulai dibangun. Seperti kokohnya cinta mereka, pondasi rumah yang terletak di belakang kampus Universitas Indonesia itu pun dibuat begitu kokoh agar tahan dari deraan hujan dan panas. Sesuai dengan kepribadian keduanya yang tidak suka neko-neko, untuk rumah impian pun mereka memilih sebuah bangunan yang sederhana namun nyaman sebagai tempat tinggal. Ya ini model agak-agak tua sedikit, dia suka kayu-kayu kayak gini, dia suka barang-barang tua. Pokoknya idenya dari saya, terus dia terjemahin bentuknya kayak gimana, terus perlu misalnya apa ya, kayak arsiteknya lah gitu. Nggak pakai arsiteknya dia. Sejauh mata memandang, tidak tampak kemeriahan warna-warni di setiap sudut rumah bergaya klasik itu. Hanya terlihat 2 warna mendominasi setiap ruangan, yaitu putih untuk temboknya dan coklat untuk setiap furniturnya. Simpel aja lah, biar nggak banyak warna, pusing. Semua furniturnya coklat. Cuma 2 warna, kita suka yang bersih kan. Saya suka yang bersih, makanya ini putih, terus cuma sama coklat. Kayunya semua sama coklat, bangun. Nanti semuanya juga coklat dan putih cuma. Rumah yang menjadi impian Rieke dan Excel sudah berdiri dengan kokoh, meski belum sepenuhnya selesai. Kini tinggal keduanya menyusun rencana masa depan membangun sebuah kehidupan rumah tangga di tempat ini. Ini idola kita, maksudnya ini yang kita cita-citakan. Jadi kalau kita married, kita udah punya rumah. Nggak perlu harus ngontrak lagi, nggak perlu harus tinggal di apartemen gitu. Maksudnya ini kita udah punya rumah. Dari dulu, sebelum saya menikah, saya harus sudah punya rumah. Karena saya tinggal sama nenek saya kan, gitu. Jadi punya rumah dulu sendiri, nanti udah nikah punya rumah lagi nggak apa-apa. Di tempat ini jugalah rencananya Rieke dan Excel akan menggelar pernikahan yang sudah lama mereka persiapkan. Mereka akan tinggal di sini duluan. Terus nanti kita siapin, mungkin kita nikah di rumah ini, mungkin di masjid dekat sini, tapi di sini.
Jadi tepatnya, kapan sih peristiwa bahagia itu akan digelar? Yang pasti gini, saya pengen selesai dulu urusan S2-nya Rike, jadi enak, lega gitu, semua udah ada, kan enak tuh. Tapi yang penting selesai dulu sidangnya aja, kita udah bisa nikah gitu. Nggak tahu deh, belum, pokoknya selesaiin tesis dulu lah.